Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bersama saya Raga Satria, saya Idani Rahmati, dan saya Muhammad Septian yang malam hari ini kembali hadir ya menemani Anda, teman-teman muda maupun juga Mitra Muslim dimanapun Anda berada, mengisi waktu luangnya yang kita berbagi hikmah, motivasi ataupun juga manfaat, bukan berbagi hikmah Qurani bersama para Qori ya. Itu jelajah Al-Quran. salah server. Iya, kita di Majelis Ikhwan Idaman. Kenapa kok disebut Majelis Ikhwan Idaman? Karena yang sempurna belum tentu Idaman. Betul. Itu ya. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hari ini spesial menghadirkan narasumber atau bintang tamu. Guest star. Iya, yang kita hadirkan langsung dari luar pulau. Wow, pulau apakah itu? pulau. Sampai kita jauh-jauh ke sana kemarin. Iya, alhamdulillah kita datangi gitu ya. Alhamdulillah hari ini berkenan hadir. Beliau adalah Mas Muadzin Atau Mas Adi. Mas Adi. Atau panggilan nama selebritisnya Adi ya. Anak keberapa, Mas? 3 Dari? dari 6 saudara. Oh, oke. Baik, jadi hari ini Mitra Muslim dan juga pemirsa channel YouTube Suara Muslim TV, kita akan membahas tema tentang Mengolah limbah menjadi berkah Untuk modal nikah. Nah, ini kenapa kok bahas untuk modal nikah? Iya, pas karena keduanya yang di tengah itu jomblo. Jadi kan nanti Iya. aku diajari dulu sama Mas Adi kan bagaimana cara berusaha untuk modal nikah. Oke. Ini kursinya saya sudah berbeda ini kan. Yang biru Yang biru sudah nikah. aman, Yang merah ini kan kalau di lampu merah kan merah berhenti ya. masih berhenti ya. Masih berhenti belum. Sebentar berhentinya. Gimana? Merah kan? Oh, berhentinya sebentar di sini berarti ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi sebelum ke sana kita akan bicara tentang bisnis itu ya, terutama juga anak muda. Kita akan bicara Mas Muadzin ini juga salah satu entrepreneur, pembisnis yang insya Allah juga semakin sukses ke depannya. Amin. Yang saya tahu dari awal gitu ya, bagaimana perkembangan usahanya, dan alhamdulillah sekarang ya bisa dikatakan itu sudah omsetnya sudah besar. Nah, tapi kita akan belajar bersama bagaimana sih awal-awalnya menemukan ide bisnis, kemudian langkahnya, tipsnya untuk bisa sukses gitu ya menjadi seorang entrepreneur, tapi jangan dicontoh jomblonya sampai sekarang gitu. Wah, ya, jangan. Jadi yang dicontoh adalah Jangan. agar bisa menjadi modal nikah gitu. Jangan. Iya. Nanti kita akan bicara tentang itu gitu ya. Tapi Nah ini yang ditunggu-tunggu. tapi seperti biasa. Waduh, aku belum nyiapin. Iya, sama saya juga. Seperti biasa, Mas Adi ya, kita ada challenge yang ketika kalah nanti harus menyampaikan sebuah entah itu pertanyaan yang apa, yang lucu gitu ya. Tebak-tebakan lucu yang atau lucu. quotes. Yang biasanya juga Atau apa, pantun. Mahfudot. Bahkan ada penggemarnya sendiri, Mahfudot. Jadi Mahfudotnya Raga. Wah, ini hafal semua Oh, iya. kan nih, Ini santri-santri. Udah lupa semua. Ya itulah yang nanti kalah. Ini adalah tebak-tebakannya atau challenge-nya adalah seperti halnya yang biasanya sering kita mainkan ketika kecil. Apa? ABC tapi yang berkaitan dengan bisnis. Oke. ABC tahu ya? Tahu. Contohnya berkaitan dengan bisnis itu apa? Ya, Kata-kata misalkan A, B, uang. C, D. L, laba. Juga berkaitan Oh, dengan iya, bisnis. paham. Ya, Up lebih fokus ke bisnis apa ekonomi secara luas? Ekonomi Iya, sembarang lah. secara luas, Ekonomi. bahasa kosakata ekonomi gitu. Dan Wah, yang enak Rek. menjadi- Ekonomi KB. Aku harus komunikasi deh. Justru menang malahan. Ini kan komunikasi. Yang menjadi dewan juri adalah Mas Yuda. Setianto. Kamera ya? Iya. Oh, dia sendiri yang megang. Oke, Mulai baik. dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Iya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Tunggaan. Tipu. Tunggakan. Terima. Apa? Masih umum. Apa terima? Kan Terlalu umum. Semua Tunggakan baru kan langsung pajak. Tunai. Tempo. Kalah wis. Kalah.
Itu Wes terakhir yang terakhir. bukan kan satu, iya kan? Yang kalah itu menyingkir seperti biasa dulu. Lucunya aja. Kak, gimana? Curi. Kalah ya. Langsung dihukum saat ini. Wah, tidak dapat diganggu gugat. Mempersingkat waktu. Produsernya di Oke, karena bicara tentang bisnis gitu ya. Bisnis itu tidak seperti halnya ini langsung ke kalimat Quotes. motivasi gitu ya. Bukan hanya yang sering kita mendengar bahwa kalau kita melihat bisnis orang lain sukses, kita biasanya hanya melihat di sisi kesuksesannya. Betul. Yang terlihat saja. Tapi terkadang kita tidak melihat apa yang dilakukan ketika merintis. Berdarah-darahnya kita tidak melihat. Maka dari itu salah satu yang sering disampaikan kepada saya, salah satunya juga ada teman atau juga senior lah, yang itu beliau sudah concern banget berkaitan dengan bisnis. Seringnya adalah menyebut man sobaro zafiro ya. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Karena bisnis kan nggak semuanya pasti laku gitu ya, pasti laris terus. Bisnis kan ada kalanya sepi, ada kalanya juga rugi. Nah, yang di sana adalah seringnya kita menyebut yang sabar adalah yang beruntung. Wah, itu. ABC. A B C D E F G H I J K L. Lapa. Lunas. Kena. Ya, terserah bebas. Abah saya itu bilang begini. Jangan kerja ke manusia, tapi kerjalah pada Tuhan. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau kita kerja manusia, itu kita pakai hati. Maksudnya pakai hati nanti ada tersinggung, baper. Tapi kalau kita kerja dengan Tuhan, kita menganggap itu sudah kita ini pegawainya Tuhan, ya sudah, kita ini hamba yang hanya mengikuti perintah Tuhan seperti itu. Jadi ya itu dinilai ibadah seperti itu. Jadi kita kerja itu kalau sudah kerja dengan Tuhan, nilainya pertama ibadah, yang kedua dapat finansial juga, seperti itu. Pahala dan juga finansial. Pahala gitu dan ya. finansial. Berkaitan dengan tema kita di hari ini, masih ingat kamu dan temanya apa? Mengolah limbah menjadi berkah untuk modal nikah. Modal nikah. Kamu kayaknya sudah punya modal nikah ya? Sudah, maka dari itu konsultasi diajari. Modalnya ada, calonnya nggak ada. Iya. Sama. Duh, salaman. Sama jomblo ini. Aduh. Saling menguatkan ya ini. Mas Adi dulu awalnya menemukan ide bisnis itu seperti apa? Apakah bertapa dulu seperti mimpinya Abah? Di gua petapa. Iya. Waduh. Sebenarnya saya cari-cari ide bisnis itu dari mulai di pondok. Di pondok. Ya. Nggak tahu kenapa dari dulu saya nggak pernah berpikir bagaimana cari jadi pegawai. Oh. Dari dulu saya nggak pernah berpikir jadi pegawai. Ada doktrin itu dari orang tua enggak? Karena memang keluarga itu semuanya berbisnis, petani dan berbisnis. Itu petani dan bisnis. Dari pondok sudah nyari artikel tentang bisnis lah, dari budidaya ayam lah, apalah hitung-hitungan, sudah mulai hitung-hitungan laba rugi, padahal belum punya bisnis ini, udah hitung-hitungan. Akhirnya lanjut kuliah, udah gak kepikiran itu lagi kuliah itu, udah jalan, mau lulus kuliah, masih berpikir ini enaknya bisnis apa, udah lulus. S1 ya? S1 Di UTM ya. Nah, dan niat saya memang saya harus sekolah sampai gak ada sekolahan lagi. Maksudnya setelah S1, S2, S3, jadi sampai gak ada sekolahan lagi. Maksudnya kan gak ada S4 sampai S3. Untuk soal S2 butuh modal pastinya. Butuh modal. Nah, itu belum punya modal. Nah, bagaimana caranya buat dapat modal? Karena yang saya yakini begini. Allah itu akan ngasih kita rezeki kalau kita punya alasan. Maksudnya gimana? Alasan gini, ya Allah saya punya alasan saya pengen mencari ilmu, pengen kuliah. Itu kan alasan. Betul. Saya yakin kalau saya punya alasan yang benar, saya pasti dikasih rezeki sama Tuhan. Nah itu saya yakin. Dan alhamdulillah itu
Saya sudah punya modal untuk lanjut S2 setahun, 1,5 tahun. Udah ada modal untuk SPP sampai 2 tahun. Oh, Alhamdulillah. Apa Karena usahanya dulu yang pertama kali? pertama, waktu kuliah, ya bahasa usaha ya. Waktu kuliah S1 itu semester 5-6 itu ditawari sama dosen untuk ikut usaha budidaya cacing. Cacing Lumbricus rubellus. Cacing ini cacing jenis untuk obat-obatan, bisa dipakai buat pakan ternak juga, kayak pancing ikan lah, burung. Cuma rata-rata dipakai untuk obat-obatan. Yang kecil-kecil itu ya cacingnya. Iya, kayak cacing tanah, cuma ini bukan dari Indonesia. Dari luar. Impor. Nah, cacing ini diekspor. Diekspor ke Impor. Iya, cuma cacing ini nanti diekspor. Dari sini ke sana ya? Iya. Kan dibudidaya terus diekspor. Diekspor untuk Keren ya? obat-obatan. Dan itu pusatnya di Malang. Di daerah apa lupa saya, dekat kota pokoknya Malang. Itu untung banyak dari bisnis cacing itu atau Dan gunting tidak untung. Dan tidak untung, saya heran juga. Secara logika, secara hitung-hitungan, itu kan dosen itu ahli dalam bisnis. Secara hitung-hitungan, cacing ini cepat memang. Cacing 1 kilo seminggu kemudian, seminggu atau 2 minggu, 2 minggu kemudian itu bisa jadi 2 kilo. Itu real, 2 kali berarti. itu real. Jadi kalau memang perawatannya benar, 1 kilo 2 kilo. Makannya apa? 4 kilo 8 kilo. Makannya sampah. Makannya itu organik. Sampah-sampah Nasi gitu. nasi, sampah-sampah buah-buahan, pokoknya sampah-sampah di pasar. Terus kotoran sapi, kambing gitu. Iya benar. Itu jadi. Nah, mungkin karena saya nggak telaten ya. Saya pertama itu modal kalau nggak salah 1 juta, kalau nggak salah itu. Berapa cacing? Berapa kilo Itu maksudnya? berapa kilo ya? 1 kilo itu 55.000 kalau nggak salah. 1 kilonya. Iya. 1 juta ya oleh warga. Iya, berarti 5 kali 50 itu mas ya? Kalau nggak salah itu. 10 kilo. Itu sampai 20 kiloan. setahun saya usaha itu. Hmm. Ambil lagi karena saya lihat, saya mikirnya udah logis ya, 1 kilo Jadi 2 kilo. kali. Berarti saya sudah siapkan kotak-kotak untuk cacing ini. Ternyata kok Tempatnya nggak di tanah tak kok? enggak. Pakai kotak-kotak. Jadi Kayak kolam gitu ya. ya kayak kolam itu. Oh. Bisa juga wadah dikasih kain, kasih tanah, cacing gitu. Sebenarnya kalau perawatannya benar jadi. Mungkin karena memang ya nasib saya lah. Itu mati semua tak gimana itu akhirnya? Enggak, ada sebagian yang tak jual. Soalnya secara hitung-hitungan tak hitung ini menyusut. Oh, nggak tambah Iya. Harusnya berkembang. Harusnya gitu ya. berkembang. Dalam jangka berapa tahun sampai bisa? 1 tahun. Oh 1 tahun sudah. Ya, setahun. Maksudnya saya sudah jual 2 kali. Cuma nominal yang saya jual itu nggak nutupi untuk modal. Dan memang hitungannya rugi lah. Dijualnya kirim ke orang pengepul atau Ke jual pengepul. sendiri? Berapa 1 kilonya? 1 kilo kalau jual tuh 50. Oh banyak mas. 50 apa 45 lupa saya. Pokoknya lebih mahal Belinya. Belinya lebih mahal. Beli bibitnya. Bibitnya lebih mahal. Itu rugi. Nah, terus. Nah, terus mulai memang udah saya sudah down nggak mau lanjut lagi itu setelah KKN. KKN. Tak tinggal KKN, udah mati semua. Cacingnya. Ya, Karena mati nggak ada- semua. mati. Karena nggak ada yang ngasih. Nggak Nggak dititipin ada. ke saudara Tak kakak. titipin, cuma ya mungkin nggak bisa ngerawat ya. Jadi kadang orang minta buat obat anaknya lah. Ah, dikasih-kasihkan mungkin, gitu. ya mungkin barokahnya di situ sih. Bisa buat Ngasih obat orang ya. orang-orang. Kalau Itu. dikonsumsi sendiri, langsung dimakan, dibersihkan sendiri gimana kok? Ada tetangga yang minta tadi. Kan Nggak rata-rata pakai orang desa kan Nggak diolah lagi maksudnya? enggak, orang desa kan rata-rata emang obat cacing kan, pakai cacing. Cacing langsung dimakan? Enggak. Direbus. Cacing itu direbus. Airnya yang diminum ya. Iya. Ada juga yang Tipes biasanya iya, nggak gitu. cacing. Ada juga yang dicampur kan cacingnya. Sama Indomie gitu ya? Enggak, Bukan maksudnya nggak merek, nggak nyebut merek. Nggak nyebut merek. Aduh. Oke, akhirnya itu 1 tahun terus ditinggal KKN tapi nggak di desa penari kan KKN-nya. Enggak, bukan. Terus pulang dari KKN cacing-cacingnya mati, ada yang dibagi-bagikan ke Ya. tetangga. Akhirnya terus down dari bisnis itu memulai bisnis ke lainnya jangka waktu berapa lama? Saya mulai bisnis yang ini Yang sampai berikutnya. sekarang ini kan 2017. Saya bisnis cacing itu 2015. Jadi Berhenti. fokus 16 fokus Dua lulus, tahun ya fokus berarti ya. apa?
Skripsi. Oh. Berarti itu ketika skripsi nggak punya bisnis apa-apa? Nggak punya. Jadi Fokus skripsi. Fokus setelah skripsi. Terus pondok lagi di Ampel, Sunan Ampel. Bahasa Arab? Enggak, bukan. Ada pondok. Intinya mengefreshkan kayak istirahat lah, pikiran. Habis itu ke Pare. Oh, kampung Inggris. Artinya saya itu berhenti dari semuanya setahun untuk mendok setengah tahunnya di Pare. Gitu. Nah, habis itu baru fokus cari ide usaha. Kebetulan saya saudara itu banyak main di konveksi pakaian. Di Kapasan itu banyak saudara saya di Kapasan. Jadi saya kepikiran kenapa saya nggak jual barangnya saudara kan gitu ya. Betul. Akhirnya konsultasi ke teman yang bisa yang ahli di bidang jualan lah. Terus saya datang juga ke paman-paman yang di Kapasan, konsultasi gimana. Saya pengen jualin ini. Udah apa-apa, besok aja langsung masuk. Suruh langsung kerja sama paman, langsung kerja. Iya nanti dulu, saya kan belum belajar gimana jualinnya. Ya hanya saya konsultasi ke temen itu ya, yang orang Malang. Dia kan bisa dibilang ahli lah di bidang marketing online. Konsultasi, terus dikasih doktrin. Kalau bisa kamu jualan yang nggak ada pesaingnya. Gitu. Jualan yang nggak ada pesaingnya. Minimal pesaingnya dikit. Akhirnya saya datang ke rumahnya di Pasuruan. Saya kursus lah seminggu itu. Doktrin dulu, kena doktrinnya. Saya pikir apa ya? Ada di rumah itu limbah kabel. Limbah kabel. Ya, limbah kabel. Kabel itu kan ada berapa lapis? 4 lapis kalau nggak salah. Fiber optik. Iya, fiber optik. Kan ada yang tembaga. Luarnya itu plastik karet. HD. Karet ya, HD. Terus ada seling kayak besi itu. Terus di dalamnya lagi ada kayak optik. Terus ada aluminiumnya juga, aluminium. Terus paling dalam itu fiber. Kalau yang lain kan laku ya, karetnya laku, besinya laku, aluminiumnya laku. Fiber ini yang nggak laku, kan numpuk. Jadi sampah, jadi limbah. Iya, itu kan usahanya punya kakak saya, kakak ipar. Usaha apa? Kakak saya itu usaha kabel optik, limbah kabel optik sampai sekarang. Dari dulu sudah dibilangin ke saya. Ini aja jualin, cuma sih masa saya jualan sampah gitu. Kan sampah kan nggak bernilai. Iya, terus. Akhirnya kena doktrin itu, langsung saya kursus seminggu, kursus marketing online ya, kursus seminggu. Habis itu langsung tak kerjain semua, apa aja yang diperlukan untuk jualan online, tak siapin semua. Setelah itu pulang, vakum 3 bulan. 3 bulan tiba-tiba ada telepon. Telepon mau pesan sekitar hitungan 5 juta hitungan secara nominal 5 juta pesanan itu. Semangat lagi dong saya. Berarti ini berhasil. Setelah saya main iklankan di online. Iya, setelah saya main online. Itu apa, Instagram atau marketplace atau SEO, search engine optimization. Jadi mainnya di SEO, Facebook. Google. SEO, search engine optimization, sama di Facebook, Instagram. Cuma saya fokusnya itu di SEO-nya untuk menguasai Google. Maksud pencarian yang paling atas lah ya. Gitu. Sama di Facebook. Nah, semenjak itu saya semangat lagi. Kan sudah vakum ya. Semangat lagi karena ternyata ini berhasil. Pesanannya buat apa dia? Dia buat kelambu. Orang Jakarta. Oh, ini ya apa? Kelambu ini ya? Bukan, kelambu itu kojong bayi itu. Yang kojong bayi yang bohong. itu dia pabrik atau kurang tahu, saya kan pokoknya baru beli, pertama ya. Beli banyak dia. 5 juta itu berapa ini meter? 5 juta itu sekitar berapa piece ya itu? Banyak pokoknya. Oh, per piece. Kalau saya hitung sekarang ya, 5 juta itu bisa jadi 50 kilo. 50 kilo. Oh, sama jual kiloan. Ya. Iya. 1 kilo seberapa? Pas besar atau Ya, banyak? besar. Oh, banyak juga ya. Iya, banyak. Per piece ya, hitungan per piece itu berapa meter per piece panjangnya? Beda-beda ini. beda-beda. Ini ada dua fase. Kita bahas fase pertama dulu. Oh iya. Maksudnya fase limbah dan fase barang baru. Oh, kita bahas awalnya dulu. limbah. Kalau limbah itu kan pastinya potongan. Potongan 3 meter, 2 meter seperti itu.
Itu yang orang Jakarta telepon itu ya biasa kan PHP ya. Pertama kali udah sama. Tapi ini berhasil. Ini beneran apa enggak gitu? Ini sangat kena sekali ke saya karena emang ini berhasil ternyata. Yang saya pelajari ini nggak ada di kampus tapi ini berhasil. Akhirnya saya berangkat lagi ke Pasuruan, mendalami lagi ilmu marketing. Iya. Sekolah lagi ya. Sekolah lagi. Di Pasuruan itu siapa tadi? Saudara atau? Teman yang pondok. Oh, tapi dia pebisnis juga. Ya, dia coaching atau? Iya, dia sering ngisi kayak ke sekolah-sekolah gitu. Terus pulang, ya udah biasa, udah dapat pesanan. Itu pesanan pertama kali ini orang sampai ingat saya sampai sekarang. Orang mana? Jakarta. Bukan, orang Jawa Timur. Ponorogo. Magetan, orang Magetan. Pertama kali pesan saya itu orang Magetan. Lah yang tadi, yang Jakarta tadi. Beda Itu nggak jadi. Oh, PHP. Yang 5 juta tadi nggak jadi. Nggak jadi. Pesan pertama itu malah 1 kilo. 1 kilo itu berapa? Berarti 115.000. 115.000. Pesan pertama. Buat apa juga? Itu yang Magetan. Nah, itu buat sangkar. Sangkar Jadi bulu. V-bar itu kan stick ya. Itu ada 3 kegunaan. Banyak sebenarnya. Cuma yang mayoritas itu satu di sangkar berujinya, kedua di produksi kojong, yang ketiga itu di layang-layang naga itu yang besar. Terus ada juga yang pakai buat pancing, bisa juga buat teaser kucing itu, mainan kucing. Oh iya. Sebenarnya banyak. Ini intinya untuk mengganti kayu, kawat, besi udah. Itu pakai fiber. Seiring waktu ya lama-lama ya biasa. Karena saya pemula waktu itu yang main online, yang main Nggak ada yang lain. jual fiber. Lainnya nggak ada. Nggak ada yang pemula. online. Ada cuma mungkin belum paham ya dunia marketing online ya. Jadi cari di Google udah paling atas ya. Maksudnya untuk pertama itu saya tak lihat sendiri, saya untuk pertama kali yang main fiber secara online full. Akhirnya biasa naik terus pesanan sampai stok di rumah itu nggak nututi. Yang limbah tadi. Yang limbah Cukup itu nggak untuk cukup. orang yang mesan. Nggak cukup karena fiber itu banyak jenisnya. Warna itu ada 2, hitam putih. Cuma warna lain ada, cuma mayoritas pakai hitam putih. Sedangkan ukuran itu ada sekitar 25 ukuran kalau nggak salah. Banyak ya. Iya. Milimeter diameternya gitu. Diameternya. Yang putih itu 12. Sebenarnya mau ukuran berapa pun bisa, cuma rata-rata yang dipakai segitu, sekitar 20-an. Mau gak mau saya harus cari dong. Cari barang ini selain di rumah di mana. Yang saya tahu limbah optik terbesar itu di rumah. Punya usahanya kakak saya itu. Di Madura itu. Iya, di Madura. Setahu Terbesar saya ya? limbah optik terbesar di situ. Akhirnya mau gak mau saya cari di kemana, di lainnya, Google, di mana, di cari mana-mana. lainnya, dapatlah di Tangerang. Berangkatlah ke Jakarta. Oh, sampai berangkat ke sana. Berangkat ke Jakarta. Sendiri? Iya sendiri. Barangkali Iya, diantar Kan sama udah orang besar. Sama istrinya. Masa sama istri. Ya. Barangkali diantar sama orang tua. Kamu mau ngelamar? Berangkat ke Tangerang. Dapatlah di situ. Dapat. Tarik lagi ke Banten, ke daerah Krakatau Steel. Sendiri. Sendiri. Terus Itu nggak ada kenalan di sana. Nggak ada. Yang Tangerang tadi itu perorangan PT atau ada usaha orang lain? Dia itu bisa dibilang dia yang nimbun limbahnya pabrik yang orang Tangerang Besar ya. berarti ya? Kalau limbahnya lebih besar di rumah. Oh. Lebih besar di rumah. Soalnya di rumah itu nampung seluruh Indonesia. Kalau itu dari sana aja, daerah Jakarta dan sekitarnya. Oh. Cuma sekarang kayaknya udah besar mungkin. Ada banyak sama di situ. Ada, dia kan limbah juga. nggak bisa Nggak jual juga. nututin juga, karena itu limbah juga, nggak nututi. Sama tapi sama jual, sama Iya, beli. iya tak ambil di sana juga, ke Banten juga tak ambil. Udah, jadi saya dapat sumbernya itu ada 3 berarti di rumah, Tangerang, sama Banten. Sampai sekarang sumbernya. Dan bukan, nggak nututi kurung. juga, ini kan limbah, Sudah. limbah nggak nututi. Akhirnya mau nggak mau harus impor. Impor. Terus impor ini saya nggak tahu linknya gimana. Ada yang nawarin, ada orang nawarin, gini saya ngimporin. Cuma kamu harus
deposit kalau nggak salah dulu tuh 30 juta. Wah, dapat dari mana? Wah, Itu yang nawarin siapa? Temen pondok juga? Enggak, bukan. Saya nggak kenal orang ini. Oh, itu orangnya kenal dari mana kok? Saya kan udah ada di Google. Oh, langsung Orang itu, dihubungi. Berarti iya. sampai langsung dihubungi. Ya langsung dihubungi. Dia itu mungkin dia punya link di pabrik optik mungkin ya. Karena memang fiber ini sama negara dipakai untuk jaringan. Iya. Dipakai untuk jaringan. Untuk Mungkin internet, dia kabel punya internet. link itu. Terus Saya nggak bisa dong. Maksudnya uangnya siapa 30 dia? juta. Saya kan nggak tahu, nggak percaya. Uang sebesar itu dapat dari mana? Akhirnya selama setahun tak teliti orang ini. Tak pantau selama tahun, ternyata amanah. Dipantau selama setahun. Ya, dan ini orang Medan. Paham kan orang Medan seperti apa? Kalau kamu kena yang baik-baik. Tapi kalau kena yang nggak amanah gimana? Terus Tak pantau sama setahun. Nah, akhirnya di tahun 2020 kalau nggak salah itu tak datengin ke Jakarta. Oh, janji Dia Jakarta. Iya, Jakarta. Ketemuan gitu. Iya, ketemuan. Langsung order. Oh, langsung order ngasih 30 juta atau? Enggak, sekitar 100 juta berapa gitu. Sampai yang ngasih. Ya, cuma depositnya 70 juta. Tambah. Nah, mungkin karena fase di mana saya lagi down-downnya, lagi ada masalah keluarga yang saya jelaskan tadi itu ya. Itu kan mungkin karena saya down udah mental itu sudah mungkin terbangun, udah gak peduli dengan apa, udah 30 Nekat juta. ya? Nekat berarti. Iya. 70 juta tadi. 70 juta. Kasihkan ke orang itu tadi. Iya. Yang habis diobservasi selama 1 tahun. Iya. Tanpa apapun, maksudnya Perjanjian. Perjanjian cuma sebatas perjanjian Kertas. notaris aja. Oh, Dan nggak itu ke nggak notaris. kuat. Iya. Nggak kuat. Cuma hanya saya nilai itu hanya perjanjian batin aja antara saya dan dia. Cuma waktu itu saya ditemani sama pengusaha-pengusaha yang orang Madura yang di sana. Di Jakarta. Yang bisa apa ya? Yang Membackup. ngomongnya dia bisa Meyakinkan. meyakinkan maksudnya. Bawa barang, dia nemenin saya lah gitu. Terus. Nah itu mungkin membantu ya. Ya itu gambling, itu jelas gambling itu. Orang amanah, kalau orangnya amanah alhamdulillah. Kalau nggak amanah hilang uang 70 juta. Berarti itu ngasih 70 juta barangnya belum ada ya? Belum ada. 70 itu dari hasil sampean usaha selama ini Saya atau utang. utang? utang. Utang 70. Nekat ya? Nekat. Karena mungkin pertama, kenapa saya yakin? Pertama itu pengalaman. Pengalaman. Yang kedua butuh observasi memang. Untuk yakin itu kita harus tahu sudut beluknya, siapa dia, bagaimana kerjanya, dia linknya kemana aja. Kita harus tahu, harus observasi. Dengan siapa kita kerja kita harus tahu. Yang terakhir, mungkin saya sudah kena mental dengan masalah-masalah yang tadi itu. Yang tadi di luar siaran ini. Iya. Curhat tadi. Dan itu memang kena banget, mungkin karena itu ya, mungkin membangun mental. Iya, bukan nekat Mungkin ya. kalau saya nggak kena masalah itu, Ya wis di zona mungkin nyaman saya gitu. saya nggak kerja kayak gini. Maksudnya udah nggak berani main kayak gitu. Iya. Terus gimana lanjutannya itu? Setelah perjanjian. Kemudian langsung itu diserahkan Diserahkan. dengan bismillah gitu. Bismillah. Akhirnya sebulan kemudian, alhamdulillah barang datang. Amanah berarti. Amanah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih Oh, berarti tetap sampai sekarang. tetap sampai sekarang di situ kalau Enggak, Oh, enggak. beda lagi Beda. sekarang. Deposit ya? Kita kan cari aman, maksudnya selain saya sama dia, saya juga Cari yang ngambil lain. secara langsung ke Cina. ya Bukan Cina, ke negara lain. ke negara lain. Ya, Loh. ke negara lain. Negara lain mana? Ya kan nggak perlu disebutkan di tit gitu kan. Ya nggak apa-apa Cina kan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti deposit Pulaan. sana tadi sudah itu ya, masih tetap di sana ya. Karena kan masih kerjasama, Ya. plus ngambil dari sumber lain. Ya benar. Jadi sampai sekarang sih sama dia masih, karena memang udah terjalin baik ya hubungan masih. Terus selain itu juga saya tanpa perantara langsung Langsung. ke pabrik Cina. Nyari langsung. Saking samaan kebutuhan yang besar, permintaan juga besar di Indonesia. Ya karena permintaan besar, mau gak mau harus ambil ke sana. Sampai sekarang masih lancar berarti Mas. Biasa bisnisnya kan naik turun ya. Biasa. Tapi kalau sudah 70 juta ya banyak kan berarti ya. Terus akhirnya bisa mengembalikan uang pinjaman tadi dalam jangka waktu berapa lama? Saya tuh gini, saya bisnis itu bukan hutang, cuma kerjasama. Oh. Jadi saya ada temen, dia bisa dibilang berkelebihan. Sultan. Ya. Ah.
tak intimidasi. Tak iming-imingi. Ini peluangnya ini. Oke. Transfer. 70 juta dari dia semua. Dari dia semua. Kayak mudoroba gitu ya. Enggak. Berarti itu totalnya sekitar 100 juta lebih. Nilainya. Jadi dari dia 70 lebihnya punya saya sendiri dari tabungan yang sebelumnya gitu. Tapi ketika kamu ceritakan nggak prospeknya apa, kemudian nanti ini laba dan ini sebagainya, kamu ceritakan nggak kemungkinan ini hilang ini, kamu ceritakan nggak ke orangnya? Iya loh ya, kan Enggak, sebenarnya enggak. Kan kalau misalkan ceritakan orang Sebenarnya tidak. Cuma kalau kita menakut-nakuti itu nanti malah takutnya yang lebih besar daripada beraninya. Itu prinsip saya itu. Sistemnya tadi bagi hasil gitu kan? Bagi hasil. Jadi kalau misalkan rugi ya kita tanggung bersama. Ya seperti itulah. Oke. Sampai sekarang masih kerja sama-sama yang Masih. Oke. Memang saya pakai investor uang itu. Berarti nggak dikembalikan ya yang jadi modal bersama gitu sama? Ada sebagian. Jadi investor tuh bukan satu, ada 1, 2, 3, ada 3. Itu teman-teman pondok semua atau orang yang tidak dikenal? Enggak. Ada yang kenal. Relasi sebenarnya, ada yang saudara, ada yang relasi dan sekarang. Jadi ya ada yang sebagian udah tak kembalikan uangnya. Dan dipakai separuh biar bebannya nggak terlalu besar. Labanya artinya labanya bisa masuk ke Cuma kita begini, gitu ya. bisnis itu begini. Kenapa saya yakin untuk mengeluarkan uang 70 juta itu? Begini, prinsip bisnis itu yang harus dipegang sebenarnya sama orang-orang itu. Kalau kita keluar uang 70 juta, kita harus ada backingan senilai 70 juta. Karena seandainya uang itu hilang, kita bisa mengembalikannya meskipun secara perlahan-lahan. Jadi waktu saya order deposit 70 juta, barang saya itu sudah ada yang senilai 70 juta. Barang fiber itu. Barang fiber yang dari Kasla, yang dari Tangerang, dari Banten semua senilai itu. Jadi beban kepikiran itu gak terlalu besar. Kalau hilang ya sudah. Berarti bukan hanya nekat saja ya? Gak hanya nekat. Kalau nekat tanpa ilmu itu rugi, kerugian besar. Memang harus ya hati-hati itu. Segala sesuatu harus diperhitungkan juga. Iya, benar. Ini berarti sejak 2017 sampai 2022 kan? Ya. Kalau dari tahun ini, sampean masih berpikiran bahwa bisnis ini masih visible atau enggak ke depan? Masih sih. Masih ya. Masih. Karena kan semakin banyak Karena memang hobi gini, ya. barang ini gak ada di Indonesia. Indonesia nggak bisa buat atau gimana nggak tahu. Seharusnya negara itu bisa buat. Cuma di Indonesia nggak ada. Pabrik ini nggak ada. Kalau bahan baku ada. Maksudnya bahan ini dipakai untuk mobil. Terus tank air. Itu kan dari bahan fiber semua. Bahannya ada, cuma yang untuk stick ini nggak ada. Nggak dipakai di Indonesia. Karena tak lihat ya, bahan ini kalau di digital di dunia ya jaringan ini untuk jaringan. Tapi kalau di luar sana bahan ini untuk pertanian. Pertanian ini Apa? Alat-alat pertanian. Iya, untuk pertanian. Contoh ya. Jadi itu untuk kayak lengkungan di tanah itu loh. Itu pakai fiber. Iya. Kalau di luar sana. Iya. Kan kalau negara dingin itu tanah itu kan harus ditutupi biar suhunya kayak plastik gitu loh ya. Biar suhunya pas. Jadi tanah itu kayak dilengkungin terus ditutup pakai plastik UV. Iya. Itu bahan utama di sana. Di sini enggak. Karena kita berarti next ke depan bisa jadi karena di Indonesia belum ada pabriknya ya. Bisa jadi sampean bikin pabrik. Nah, itu harus itu. Iya, artinya ke depan ini prospeknya masih cukup besar gitu ya. Tapi setelah nikah. Besar sih. Setelah nikah. Nah, lagi ya. Iya, harus itu. Oke. Karena memang saya yakin kalau sudah nikah itu malah pintu sudah Enggak ya, lebar-lebar. lebih besar. Terus kenapa kok belum? Itu masalahnya. Kita tanya ke ini saudara. Kenapa belum nikah? Itu masalahnya. Oke, menariknya saya kan pernah ya langsung ke sana ke tempatnya Mas Adi nih kan, langsung survei lah, saya ingin tahu kan. Kemarin kok enggak itu ya kita ya? Selak maghrib bro, peteng. Nah, ternyata ini juga sudah punya beberapa karyawan yang ikut ngebantu. Artinya itu bukan hanya untuk dirinya tapi sudah artinya bisa membantu menghidupi. perekonomian lah. Ya, ada berapa Mas? Ada berapa?
Ada 4. Oh, Ada 4. harus 4 banyak. Yang ngebantu semua ya, mulai packing dan lain sebagainya. Packing, produksi, kirim. Oke. Luar biasa. biasa. Dari nol. Dan kalau ada yang tanya gitu Mas, biasanya kan yang sering tanya kan pasti biasanya suka dukanya menjadi jomblo. Salah. Suka dukanya. Kalau jomblo duka semua. Kalau suka. Kalau yang suka dukanya menjadi entrepreneur atau pengusaha. Sukanya dulu. Kalau biasanya kalau mental pengusaha itu suka semua, nggak ada duka. Suka semua ya. Iya. Karena Rugi pun suka. Karena rugi itu sebagian dari suka. Maksudnya gini. Kalau tanpa rugi kita nggak bisa jalan. Hah? Iya. Tanpa rugi nggak bisa jalan, berarti harus rugi. Bukan harus rugi. Itu apa namanya? Tujuan sukses itu kita harus melalui berbagai hal, termasuk rugi. Karena itu pengusaha tidak pusing dengan kerugian. Biasa gitu ya memang. Seharusnya Harusnya rugi ya. Seharusnya. Cuma biasanya memang di mental. Di mental yang kena. Kalau mentalnya kuat, utang berapapun malah. Cuma kalau udah mentalnya nggak kuat malah crazy, bukan rich. Crazy saja. Dan ini pernah rugi ya? Kalau rugi untuk sih, ini enggak. kerugian sebenarnya di ini mana? Kayak barang dikirim uang nggak datang. Oh, pernah. Terus ada beberapa. Terus barang retur hilang. Terus hitungan itu nggak sesuai gitu. Tapi jenengan sekarang main di SEO tadi atau ada aplikasi-aplikasi lain? Marketplace. Naiknya ini. Jadi naiknya itu dulu kan hanya fokus di SEO sama di FB. FB marketing manual. Yang organik. Jadi marketing itu akan ada organik, ada yang non organik. Non organik itu bayar. Cuma saya didoktrin untuk tidak bayar. Karena guru saya memang Pinter ya? pokoknya gratis, kalau bisa gratis kenapa bayar. Iya. Akhirnya kena doktrin itu, oke lah. Terus tak tanya lagi, kalau saya mau masuk ke marketplace gimana? Ke teman-teman itu, ke Shopee, ke ini. Jangan. Nanti takutnya produk kamu itu diambil alih sama Reseller. marketplace. Oh, Kayak mall gitu ya. Ya. Karena permintaan banyak. Cuma saya jadi pikir mall. gini, kalau saya seperti Shopee, Lazada, ini kan usaha besar ya. Gak mungkin merugikan sellernya. Betul. Karena itu saya putuskan 2020 akhir kalau nggak salah itu di Jakarta waktu itu udah saya masuk ke marketplace, masuk ke Shopee. Dan itu berbeda. pertama itu toko saya aja mungkin yang pertama kali yang jualan itu. jualan kayak gitu Fiverr gitu. Iya. Terus gimana? Alhamdulillah langsung ada yang beli itu. langsung ada yang beli. Malah ya Tokonya apa, Mas? AJF Indoframe. AJF. AJF Indoframe. Singkatannya dari kepanjangannya? AJF Adi Indoframe. Jaya. Fiber apa? Adi Jaya Fiber ya. Indoframe, frame itu ya frame. Kerangka. AJF itu apa singkatan? Adi Jeruji Fiber sih. Adi Jeruji Fiber. AJF Indoframe. Dulu kan pesen kartu namanya di saya. Oh iya. Iya. Sekarang jargonnya udah beda, udah ubah. Apa jargon? Dulu kan Pro Jawa Timur, sekarang supplier Jeruji Fiber Indonesia. Oh, Nusantara. Kan harus tuh. visioner. Dan ini uniknya itu segmented. Dia itu nggak semua orang paham, Iya, nggak semua orang tahu. Tapi ketika orang tahu, langsung diborong, langsung Iya. di gitu. Segmentasinya tuh pas. Jadi sebenarnya kalau orang jualan sudah paham dengan segmentasi pasarnya itu pasti laku. Nggak mungkin nggak laku. Kalau misalkan ini Mas, ada anak-anak muda lainnya yang mungkin ingin belajar gitu ya, belajar maksudnya ingin ikut menjualkan. Dia juga ingin dapat untung dengan belajar dulu kan, maksudnya nyoba dulu. Kira-kira bisa nggak Mas? Anak-anak muda ini khususnya. Saya tuh ada di agen saya itu di sudah ada ya? Sidoarjo. Oh, udah ada di Sidoarjo. Udah ada. Itu apa cabangnya atau apa? Resmi. Agen sih sebenarnya. Oh, agen. Jadi dia- barang saya bawa sana. Oh, sudah ada yang kulaan ke ini ya? Udah kan udah lama. Oh iya. Iya. Berarti sama dia dijual lagi. Iya, dijual dalam bentuk fiber seperti itu Iya, gulungan seperti atau sudah jadi kerang sangkar dalam bentuk fiber? Beda-beda. Jadi ada yang dipakai sendiri individu.
ada yang skala produksi. Kayak pabrik kocong, pabrik Pabrik sangkar. kocong kulaannya kesampaian juga, Bro. Iya, Pabrik itu apa? Sangkar burung juga. sangkar burung juga. Hebat, alhamdulillah. Tinggal itunya tadi yang ketiga tadi sesuai judul tema. Tinggal Mengolah limbah menjadi berkah. Yang ketiga untuk modal. untuk modal. Nikah. Itu untuk kamu juga. Untuk berdua. Oke, sebenarnya kalau misalkan ini ada orang tua yang ingin menikahkan putrinya ataupun juga langsung para akhwat di sana itu sangat mudah sekali loh. Kalau sama Mas Adi. Karena apa? Kalau mau masak itu simple. Hanya tahu, telur setiap hari itu seneng. Mafanya. Iya, makanya. Makanan favoritnya waduh, luar biasa sekali. Oke. Tapi luar biasa banyak insya Allah hikmah, kemudian juga motivasi, ilmu juga ya berkaitan dengan hikmah maupun juga bagaimana menjadi seorang entrepreneur sukses ataupun juga bisa seperti halnya yang kita inginkan. Banyak sekali. Tapi rasanya panjang ya, tidak cukup waktu untuk kita bahas semuanya. Dan kalau ingin lebih jelasnya langsung mungkin bisa dilihat di AJF Instagram Indoframe. Instagram juga AJF Indo. Iya, aja Nur. AJF Indoframe. Semua media sosial namanya keywordnya AJF Ya, Indoframe. semua. Yang Di pribadi sama Facebook. nggak ada. Saya malah kalau Facebook nggak pernah buka yang pribadi. Kalau Apa? di IG ada. IG pribadi apa? Ada. Mas_Adi12. Untuk PDKT berarti ke Instagram. Nah, untuk ta'aruf ya, kalian para akhwat kalau mau store CV ta'aruf bisa ya. Iya, bisa. Nah, jadi ini pengusaha masih muda, sekelas sama Septian ya dulu S2-nya. Dulu, iya. Pendidikan tinggi S2. Gak usah diragukan lagi. Dan mau lanjut S3. Mau lanjut S3. Karena kan cita-citanya tadi ingat nggak? Sampai menghabiskan pendidikannya ada di Indonesia. Nah, kita doakan semoga. Amin, amin. Tapi rencana S3 dulu apa istri dulu? Istri dulu. S3 dulu. Kan sama-sama Istri dulu. S3. Ini. Kayaknya keduanya ini sama. Iya, Mau ini juga mau menghabiskan. S3 ini. S3. Luar biasa jomblo-jomblo semangat Iya. ini. Kalau sudah punya anak ini sudah aduh. Iya. Mungkin pesan-pesan Ada untuk closing para statement pemuda, sebagai berkaitan penutup usaha. quotes atau apa tentang seputar usaha atau seputar pernikahan silakan. Kok pernikahan? Loh, barangkali kan punya mau Aduh. Seputar pengalaman menjadi jomblo. Berat. Oh. Jangan. Tentang bisnis lah, mau tentang bisnis. bisnis. Oke. Untuk para pemuda, punya uang itu penting. Kenapa kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa ngapa-ngapain? Salah satunya punya uang secara haram, nyuri, nyolong. Tapi secara batil. secara halal kita usaha karena kan 99 pintu rezeki itu dari dunia usaha. Terus yang banyak dikeluhkan para pemuda itu ide apa dan bagaimana memulainya, bisnis apa dan bagaimana memulainya. Iya. Itu padahal sekarang itu udah mudah. Jadi ide ini nomor 2 untuk sekarang. Ide nomor 2 yang pertama, jualan yang paling mudah, nggak harus kalian suka, nggak harus apa. Ide ini nanti belakangan, ini akan datang dengan sendirinya. Yang pertama itu memang jualan apa yang paling mudah, yang paling gampang, Yang ada di sekitar kita. iya, yang misalnya. kalau bisa yang nggak perlu modal. Sekarang kan ada dropship, itu udah paling mudah sekali itu dropship. Segera mulai, itu intinya. Dropship itu semua manusia bisa, yang penting manusia itu masih sadar itu bisa dropship. Semua bisa, siapapun itu sudah bisa dropship, nggak perlu harus punya uang. Tinggal mulai ya dropship dulu. Untuk ide ini akan mengikuti di belakang kalian, pasti ikut ide ini karena memang kita berjalan itu harus dengan pengalaman. Kalau kita mulai tanpa pengalaman itu nggak bisa. Orang kantor perusahaan cari pegawai, cari yang pengalaman, kan itu. Makanya kalau kita nggak punya pengalaman, kita buat pengalaman sendiri. Ya kita mulai aja dulu dropship. Udah, itu aja. Luar biasa sekali. Ya, sekali lagi jangan lupa follow Instagramnya yang pribadi tadi Adi. Mas Adi. Mas_Adi12. Mas_Adi12. Di private atau di Enggak. Oh, enggak di private ya. Karena oke. saya bukan orang yang ruwet. Oh iya.
Oh. Kalau biasanya kan yang di private orang-orang geruat gitu. Iya. Centang garis biru. Oh iya. Pokoknya dihilangkan. Buat story tapi story-nya Private. disembunyikan. Termasuk yang mungkin ingin mencoba juga usaha bisnis fiber ya, bisa langsung di follow juga Instagramnya AJF Indoframe. Di Shopee juga silakan dicari Mitra Muslim AJF Indoframe. Oke. Sudah bintang 5, sudah terjual lebih dari 3.000 piece. Oke. Dan yang ingin menjadikan mantu juga langsung bisa DM. Silakan. Nah, langsung bisa hubungi WA-nya Suara Muslim atau langsung komen di bawah sini ya, di YouTube. Nanti Mas Adinya baca-baca sendiri lah. Oke. Silakan. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung acara, tidak terasa. Terima kasih Mas Adi. Kita doakan semoga semakin sukses bisnisnya. Amin. Dan jangan lupa nikah. Nanti kita diundang Mas ya. Harus. Iya. Nanti siapa dulu Tapi nih kira-kira? kalau saya nikah duluan harus bawa calon. Iya. Oh, kok calon kok dibawa? Jangan. Enggak, maksudnya harus ada calon. Harus sudah ada calon. Ada calon. Siap. Oke. Jadi siapa dulu nanti misal Dani dulu nikah, sampean harus punya calon ya. Siap. Ya. Nggak harus dibawa, yang penting saya sudah ada. Gitu. Ya. Pokoknya laporan ya. Siap. Oke. Jangan lupa diundang nanti kalau butuh MC bisa Mas Septian, bisa saya, bisa Dani. Kalau aku ngadiri aja nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kami ya, Raga Satria. Mas_Adi12. Dani Abdurrahim. Septian Muhammad, dan terima kasih Anda telah bersama Majelis Ikhwan Oh Idaman. ya, jangan lupa yang mau kaos Majelis dan Ikhwan Masih Idaman. bisa ya? Masih bisa, silakan. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anda bisa terus mengikuti siaran Majelis Ikhwan Idaman setiap hari Sabtu jam 7 malam, insya Allah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk pemuda-pemudi. Dan jangan lupa nikah, gitu ya. Jangan lupa nikah. Jangan lupa nikah. Saya tidak lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.